Ya, isi on sini. Oke. Langsung ngomong aja. Ini udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai rapat kelas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya acara inti akan segera dimulai, yaitu acara rapat anggota tahunan virtual Operasi Pondok Pesantren yang tahun buku 2019 dilaksanakan di Jakarta 25 Juli 2020. Adapun agendanya adalah pertama penetapan pimpinan sidang yang insya Allah akan dipimpin dari pengurus Infopotret, setelah itu pengesahan forum, pengesahan anggaran RAT, penyampaian RPJ pengurus, pandangan RPJ pengurus, pengesahan RPJ pengurus, kemudian selanjutnya adalah pembahasan pengesahan program organisasi pengurus kemudian pembacaan berita acara RAT. Baik. Mengingat waktu akan kami sampaikan kesempatan ini dengan forum ini kepada pengurus kontren dalam hal ini ketua umum dari Bapak Bagi Muhammad Fri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan schedule. Ingin saya sampaikan kalau hukum kesehatan kita terapkan dengan diserahkan kepada teman-teman di berpartisipasi bisa saja saya khawatir akan ada gangguan teknis yang adalah jaringan daripada untuk itu nanti harusnya nanti kita tanyakan kepada seluruh peserta ya. Namun saya melaporkan dulu teman-teman dari forum. Saya menerima hadir di sini sudah hadir 1, 2, 3, 4. Yang pertama dari Jawa Barat, kemudian dari DIY, kemudian dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan seterusnya. Jadi kalau mengingat dan mempertimbangkan jumlah keanggotaan Inkopontren yang selama ini ada di data di kami, yaitu 19 Puskopontren, maka ini bisa dinyatakan quorum. Baik, untuk menginjak waktu supaya lebih efektif, saya minta persetujuan teman-teman tentang penetapan pimpinan sidang supaya efektif dan tidak ada kendala teknis. Pimpinan sidang dan kita serahkan kepada pimpinan Inkopontren. Setuju? Setuju. Baik. Terima kasih. Setuju. Ini teman-teman yang saya hormati, sebagian hadir di salah satu tempat di bilangan Jakarta Selatan, dan ini di sini hadir juga beberapa pengurus. Di sini ada Pak Azari, Muhammad Azari, ada Pak Dodi dan lain sebagainya, yang juga adalah pengurus Inkopontren. Ada Pak Rahmat Handoyo yang tadi waktu bertanya terakhir. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus para pimpinan Pondok Pesantren, pimpinan Pusat Koperasi Pondok Pesantren, dengan ditetapkannya pimpinan sidang oleh pimpinan Inkopontren, maka dengan ini saya menyatakan diri sebagai ketua pimpinan sidang. Setuju ya? Setuju. Tentang siapa? Ya, setuju. Happy. Baik. Jadi pimpinan sidang akan diketuai oleh saya sendiri, kemudian sekretaris oleh Saudara Happy Jazuli, anggota oleh Muhammad Yasid dan Kiai Ahmad Gufron. Baik, Bapak dan Bapak-bapak, wabil khusus para peserta rapat anggota Inkopontren yang saya hormati, agenda berikutnya adalah pengesahan quorum berdasarkan data yang kami terima melalui panitia pelaksana RAT. Maka tadi sudah saya sebutkan dari 19 atau 20 anggota tersebut yang hadir berjumlah 16, maka dapat dinyatakan quorum.
Baik. Berikutnya adalah pengesahan agenda rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan sudah kami kirimkan soft copy-nya ke seluruh anggota Puskopontren yang tertera dan termaktub dalam buku anggota Inkopontren. Sudah diterima semua belum soft copy-nya? Sudah ya? Sudah. Ini berarti mau di sana. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, agenda berikutnya adalah penyampaian laporan, pengesahan agenda RAT. Agenda RAT sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan, apakah dapat disetujui? Setuju? Setuju. Oke, baik. Ini adalah laporan pertanggungjawaban pengurus. Nah, ini mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman yang saya hormati. Sementara pimpinan sidang monggo diaturi oleh Evi. Baik. Untuk penyampaian LPJ pengurus akan kita terima sidangnya. Terkait dengan laporan penyampaian LPJ oleh pengurus, tentunya sudah diterima semuanya soft copy-nya oleh para anggota. Baik, telah disiapkan dokumennya. Baik. Oke, silakan kepada, sudah siap Pak Ketua? Alhamdulillah, insya Allah. Silakan kepada Pak Fikri, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Happy Jajuli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka dengan ini saya ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kami, khususnya untuk tahun buku 2019 ini. Yang pertama, terkait dengan perkembangan organisasi. Seperti tadi dalam acara pembukaan, bahwasanya kami Inkopontren telah kehilangan putra-putra terbaiknya, diantaranya adalah Kiai Haji Dr. Abdul Rosid, yang merupakan salah satu ketua di Inkopontren dan juga ketua Puskopontren Sulawesi Selatan. Terakhir, sebelum RAT dilaksanakan, telah berpulang juga bendahara umum kami, Bapak Ferrari Romawi. Yang alhamdulillah sebenarnya dia juga yang berkeinginan dan berinisiatif untuk dilaksanakannya RAT dipercepat ini, dan di sela-sela kesibukannya beliau harus menghadapi lahir robi dalam kondisi insya Allah husnul khotimah. Dan yang ketiga adalah kita kehilangan sahabat terbaik kita, Bapak Kiai Haji Aris Surtoyo, yaitu Ketua Puskopontren Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, maka kami melakukan rapat pleno. Rapat pleno yang dimaksud adalah rapat lengkap pengurus Inkopontren dan dihadiri juga oleh pengawas Inkopontren. Maka dilakukan restrukturisasi untuk mengisi kekosongan jabatan di struktur Inkopontren. Selengkapnya hasil keputusan rapat pertanggal 13 Mei itu adalah sebagai berikut. Ketua saya sendiri, Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan telah ditetapkan Dr. Muhammad Yasid yang tadi jadi moderator. Kemudian yang berikutnya adalah Ketua Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Usaha, yaitu Bapak Muhammad Azhari. Bapak Muhammad Azhari ini latar belakang pesantren dulu dari Sumatera Utara dan pernah menjadi anggota DPR RI di Komisi 6 selama satu periode yang lalu. Berikutnya adalah Ketua Bidang Permodalan dan Jasa Keuangan, yaitu tetap Bapak Insinyur HM Idris Laina. Beliau adalah pemilik pondok pesantren modern yang ada di Bekasi yang cukup besar. Kemudian di sini hadir juga yaitu Ketua Bidang Industri dan Perdagangan dijabat oleh Pak Rahmat Handoyo, SPIMM. Beliau adalah selain berkecimpung di dunia usaha yang lain, beliau adalah anggota DPR RI dari Komisi 4. Mudah-mudahan belum berubah, belum berpindah. Berikutnya adalah Ketua Bidang Advokasi dan Kerjasama dijabat tetap oleh Pak Muhajir Sadruddin SHMH.
dan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yaitu Bapak Dodi Kurniadi, dan juga beliau merangkap sebagai Ketua Puskopontren Jawa Barat. Berikutnya adalah Sekretaris Umum, masih dijabat oleh Saiful Arifin, Wakil Sekretaris Happy Jajuli, Bendara Umum, ini sengaja dalam laporan kami kasih tanda bintang karena beliau menjelang pelaksanaan RAT ini meninggal dunia, maka perlu diputuskan untuk dilakukan penggantian. Nanti saya tawarkan apakah dilakukan oleh kepengurusan saja atau perlu disampaikan kepada anggota. Kalau mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, biasanya kami menyarankan diserahkan kepada rapat pleno atau rapat paripurna Inkopontren, yaitu rapat pengurus lengkap beserta pengawas lengkap untuk ditetapkan menjadi pengganti almarhum. Dan wakil bendara yaitu tadi yang membaca doa yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Rendes Ahmad Gufron. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam laporan kami pun disampaikan bahwasanya mengingat perkembangan dan kecepatan serta dinamika yang dilakukan oleh dunia usaha khususnya di kalangan induk koperasi pondok pesantren, maka kami telah mengambil langkah beberapa hal, antara lain adalah mengaktifkan kembali beberapa provinsi yang awalnya tidak aktif, mencoba merintis ulang beberapa provinsi yang tadinya tidak ada puskopontrennya. Kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian koordinasi dengan Wadah Tunggal Gerakan Koperasi untuk mencari solusi agar supaya terjadinya percepatan pengembangan organisasi di puskopontren di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, struktur kepengawasan tetap tidak ada perubahan yang dipimpin oleh Kiai Anwar Malik, kalau nggak salah masih ada di sini, Pak Kiai. Ini ada Kiai Anwar Malik Sumatera Selatan. Kemudian ada Pak Jamhar Baheran, ada juga tadi, dan kemudian ada Pak Hanafiah Sulaiman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban kami dari sisi organisasi. Kemudian dari sisi keanggotaan, ada beberapa penambahan puskopontren yang baru. Kemudian struktur mengenai keanggotaan, hak anggota koperasi dan lain sebagainya, saya rasa ini ada dan tertera di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nanti kami berencana setelah RAT ini, anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah disahkan oleh pemerintah untuk segera diperbanyak dan dibagikan ke seluruh puskopontren di Indonesia ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan perkembangan usaha. Yang pertama adalah telah dilakukannya perencanaan bisnis atau usaha oleh pengurus Inkopontren dengan berbagai pihak, diantaranya perdagangan tekstil dan batik kerjasama co-op to co-op dengan GKBI atau Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Inkopontren telah melakukan suplai kebutuhan seragam untuk Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur dan Tazkiyah Bogor Jawa Barat. Benarnya telah dirancang kebutuhan seragam yang lebih besar lagi untuk para santrinya, dan juga telah dilakukan beberapa pendekatan dengan pondok pesantren lainnya, namun tertunda karena adanya pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu yang Bapak anggota Inkopontren yang saya hormati, pengembangan usaha niaga tekstil ini Perkembangannya apa?
Ini aku habis jazuli kok. Tentang memasang berikutnya melalui. Ini enggak malah iso ya. Soalnya benar. Soalnya nggak keluar ya. Saya ulang. Keluar. Baik. Sama ini dilaporkan juga di bidang usaha. Yang pertama adalah usaha perikanan. Atas inisiasi Muhammad Azhari, pengurus Inkopontren beserta Menteri Kelautan dan Perikanan, maka diarahkan Inkopontren untuk membuat badan usaha baru di bidang industri perikanan. Kemudian kami telah melakukan pendekatan dengan para investor dan mendirikan PT Anugerah Bahari Mandiri. Legalitasnya telah kami sampaikan Bapak dan Ibu ya di laporan kami, laporan virtual, laporan soft copy kami di Bapak dan Ibu. Perizinan ini sudah selesai semua, tinggal going, tinggal berjalan. Namun sangat disayangkan kembali terganggu karena adanya COVID-19 ini. Berikutnya adalah impor daging halal. Seperti yang dilaporkan tadi, ini adalah rintisan usaha yang dilakukan oleh almarhum Ferrari Rumawi dengan saya waktu bertemu dengan teman-teman pengusaha muslim dari Afrika Selatan dan juga pengusaha muslim dari Botswana. Kemudian dibantu oleh Pak Azhari melakukan pertemuan dengan Kadin atau maaf dengan pengusaha daging dari India, pengusaha muslim dari India, dan kami telah merintis melakukan usaha bersama untuk melakukan tata niaga daging halal di Indonesia. Namun kembali lagi karena pandemi COVID-19, hal tersebut tertunda. Kita mohon doanya mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu agar supaya kemanfaatan usaha ini untuk anggota betul-betul terjadi di masa yang akan datang. Bapak-bapak dan Ibu, Bapak-bapak pengurus, serta para anggota yang saya hormati. Berikutnya dilaporkan bahwasanya di masa RAT terakhir, kami telah melakukan kerjasama dengan Bulog. Tahun lalu itu telah ditandatangani antara kesepakatan Inkopontren, saya sendiri selaku Ketua Umum dengan Dirut Direktur Utama Bulog, Pak Budi Wasesa, khususnya untuk stabilisasi harga melalui program RPK atau Rumah Pangan Kita. Namun pelaksanaannya tersendat karena permasalahan teknis. Maka ke depan sebaiknya Inkopontren lebih proaktif khususnya untuk berperan dalam tata niaga dan distribusi tingkat nasional saja. Jadi diharapkan kita program ke depan tidak lagi menangani retail, nanti retail kita serahkan kepada Kopontren dan juga Puskopontren, sedangkan Inkopontren masuk pada tataran tingkat nasional saja. Berikutnya adalah sekedar diketahui penanggung jawab operasional kegiatan kerjasama dengan Bulog ini adalah Ustadz Happy Jajuli. Kesekretariatan seperti yang telah berlangsung dan kami melaporkan telah membuat daftar anggota pengurus serta daftar anggota, melakukan pengiriman dan pengarsipan surat masuk dan keluar. Lebih banyak sekarang ini surat masuk dan surat keluar menggunakan soft copy melalui email, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan program pengurus dan pengawas, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian yang bisa kami laporkan kepada anggota terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengurus untuk tahun kerja 2019 pada tahun 2020. Terima kasih, silakan Pak Evi. Baik, terima kasih Pak Ketua atas pemaparannya, penyampaiannya LPJ pengurus terkait dengan pandangan-pandangan LPJ. Kami serahkan kira-kira yang bisa, yang mau menyampaikan, kami minta untuk hanya di ini ya,
Siapa kira-kira? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Assalamualaikum. Langsung aja atau 3 sesi pertanyaan langsung ya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari Jawa Tengah. Nama kami Afrikan Marzuki. Kebetulan kami wakil dari Pusko Pontren Jawa Tengah yang diberikan mandat oleh Bisa agak besar sedikit Pak suaranya? Bisa? Kurang besar. Nama saya Muhammad Afrikan Marzuki. Kebetulan mendapatkan mandat dari pengurus Pusko Pontren Jawa Tengah di bawah Ketua Bapak Kiai Haji Slamet Hidayat, Pondok Pesantren Al-Asror Gunung Pati Semarang, yang kebetulan menggantikan Bapak Insinyur Aris Hartoyo, yang kebetulan beberapa waktu yang lalu memang beliau meninggal dunia. Karena itu kami punya satu harapan, kita melihat laporan pertanggungjawaban yang terkait dengan keorganisasian, memang sedikit ada beberapa miss, karena di situ mencantumkan PLT, mohon maaf Pak Samsul, ternyata kan memang sebetulnya kepengurusan Pusko Pontren Jawa Tengah itu masih ada, cuma kami kebetulan memang tidak bisa mengakses Inko Pontren karena setelah Pak Dimyati terakhir kami itu berhubungan dengan Inko Pontren pada saat ada RATI di daerah Tanah Abang. Waktu itu masih ada Pak Kiai Haji Ai Al-Hasni, lalu kemudian masih ada Pak Dimyati, Pak Yazid kelihatannya waktu itu juga ada. Cuma setelah itu kami kehilangan komunikasi, tiba-tiba kemudian ada reorganisasi yang kita tidak tahu menahu. Karena itu kami berharap ada satu pemaparan dari Pak Ketua Pak Muhammad Sukri berkaitan dengan masalah periodisasi kepengurusan IN sehingga strukturalnya ini bisa nyambung. Nanti kami akan berkomunikasi juga dengan Pak Kiai Samsul Ridwan, kebetulan itu juga kawan kami juga di Kabupaten Semarang. Nanti baiknya nanti kira-kira bagaimana, karena sudah kadang di situ di dalam LPJ Pak Ketua tertulis PLT Pusko Pontren Jawa Tengah. Nah, supaya tidak terjadi komunikasi ke depannya. Kemudian yang kedua, memang selama ini komunikasi antar organisasi itu belum bisa terjalin karena saya lihat komunikasi dengan Pusko Pontren ini tidak bisa berjalan normal karena kontak personnya di Inko Pontren kan berubah-ubah terus. Kami hanya kebetulan kemarin ketemu Pak Saiful Arifin lewat chat, lalu kita komunikasi ternyata ada perkembangan seperti ini. Matur nuwun, kiranya itu Pak. Tapi secara umum kami menyetujui laporan yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum dan harapan kedepannya nanti bisa kita berdayakan pusat koperasi pesantren sebagai pusat yang di Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya ini, insya Allah nanti akan diberi penjelasan oleh Ketua. Pada Ketua Umum kami persilakan. Terima kasih Pak Happy, Pak Tasrikan. Alhamdulillah dapat silaturahmi baru, saudara baru. Pak Tafrikan, memang betul Pak. Sebenarnya kalau dengan Kiai Aris almarhum itu, Kiai Aris selalu hadir kalau ada kegiatan Info Pontren. Dan terakhir waktu kita ada rapat anggota di Mabau, Markas Besar Angkatan Udara, tidak jauh dari ini beliau hadir beserta asistennya dan sebagainya. Namun demikian itu sudahlah. Tinggal kita cari solusi ke depan, Pak Kiai. Kalau saya pribadi senang makin banyak orang ingin membantu Pusko Pontren, membantu Info Pontren, membantu Kopontren, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik Pak Tafrikan, saya ingin menjelaskan bahwasanya saya dihubungi oleh keluarganya Kiai Aris Surtoyo, bahwasanya beliau wafat yang ketepatannya kesulitan berkomunikasi dengan Jawa Tengah. Akhirnya kami coba hubungi, salah satunya adalah dari pihak pemerintah, Dinas Koperasi. Kemudian kami menghubungi Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil, dan kami harus segera mengisi karena waktu itu teman-teman dari kantor gubernur khususnya Pemprov meminta agar Puskopontren jangan vakum, harus segera. Makanya kami pun menetapkan Pak Samsul itu sebagai PLT dan tugasnya nanti bareng-bareng dibantu untuk melaksanakan RAT teman-teman yang lainnya. Demikian Pak Tafrikan, ya. Baik, terima kasih. Yang lain cukup. Kalau cukup nanti acaranya yaitu laporan jawaban dari pengawas. Pak Anwar Malik, satu ketua siap Pak Anwar Malik. Nanti kami paparkan laporan jawaban bisa nanti. Anwar Malik yang dibuka. Sudah? Monggo Pak Anwar, ditampilkan itunya datanya. Pak Anwar. Mic-nya dibuka Pak Anwar. Nanti langsung ke laporan pengawas. Pak Anwar unmute. Dibuka Pak. Nah ini Bapak tinggal baca ini. Bisa dibuka nah. Bukan ini. Unmute. Bisa Pak Anwar? Pak Anwar tolong diklik yang lambang mikrofonnya Pak Anwar. Pak Anwar. Diklik lambang mikrofonnya. Pak Adrian, ada nggak di samping Bapak? Aduh gimana? Ini udah dibuka belum? Udah. Pak Anwar kalau saya lambang mikrofonnya diklik. Lambang mikrofon merah itu diklik sehingga Bapak suaranya ke semua teman-teman. Pojok sebelah kiri. Bawah. Nah, udah silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya gladiresik dulu ini. Unmute segala. Aduh. Dipencet lagi Pak, mic-nya Pak. Tadi udah keluar kok suaranya. Nah sekarang coba Pak. Monggo Pak Anwar. Pak Anwar, yang lambang mic-nya dibuka lagi. Ya silakan Pak, silakan. Halo. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat dan saya kebetulan tidak bisa dapat hadir dalam acara RT ini.
Dan pada kesempatan ini mewakili dari teman-teman pengawas, yang pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih bahwa RAT ini dapat dilaksanakan, yang dihadiri oleh Puskap Pontren dari berbagai provinsi, dan kami berharap RAT ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi Inkopontren di masa yang akan datang. Selama ini dapat kita maklumi, konsolidasi organisasi belum berjalan dengan baik karena banyak daerah yang masih bertanya-tanya bagaimana perkembangan Inkopontren di tanah air kita ini. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa usaha ini masih belum maksimal. Tentu saja kita harapkan ke depan pengurus Inkopontren dengan seluruh jajarannya dapat lebih bersungguh-sungguh melaksanakan konsolidasi organisasi kita, sehingga seluruh daerah dapat mengembangkan kegiatan koperasi Inkopontren, Puskap Pontren, dan Kopontren di masa yang akan datang. Saya kira demikianlah sebagai pandangan kami, sambutan singkat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Terima kasih Bapak Kiai Haji Anwar Malik. Kalau di kalangan pondok pesantren di tempat Kiai Anwar ini disebutnya Buya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyampaikan paparannya mewakili dua anggota pengawas yang lain. Baik, teman-teman yang saya hormati, saya minta pendapat pertama adalah apakah laporan pengesahan, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus dapat diterima? Dapat. Terima. Alhamdulillah. Apakah laporan pengawas Inkopontren yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Anwar Malik dapat diterima? Terima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah hampir selesai, yaitu pembahasan dan pengesahan program kerja 2020. Bisa disampaikan program kerja ini, bacain aja. Baik, saya akan bacakan terkait dengan program kerja tahun 2020. Mohon ditampilkan, Pak Nana. Mana? Program kerjanya. Program kerja. Ini. Baca. Baik, rencana kerja Induk Koperasi Pondok Pesantren tahun 2020. Pertama, bidang usaha. 1. Mengembangkan Digitrends, bisnis berbasis teknologi digital dengan produk Retalio, sebuah sistem teknologi yang untuk mengoptimalkan joint buying atau pembelian bersama. Dan umroh kita, sebuah rancangan bisnis yang memadukan keterlibatan jemaah berbasis pondok pesantren dengan pihak travel yang berizin resmi pemerintah dengan Kemenak, lembaga keuangan dan kedutaan besar Arab Saudi. Namun rintisan bisnis ini akan dilakukan bekerja sama dengan kelompok usaha wahana.
Nomor 2 adalah programnya merintis usaha laundry pesantren yang tadi disampaikan oleh tim laundry pesantren yang dikembangkan di berbagai kepontren. Unit usaha ini diinisiasi dan akan dikelola oleh generasi milenial, insya Allah, alumni pesantren dengan ikhtiar dan mulai perencanaan penyiapan SDM handal, skema bisnis laundry modern, berharga murah, penyiapan modal, dan berbagai hal lainnya yang terkait. 3, pengembangan bisnis di sektor real, diantaranya adalah dengan BUMN, dan dalam ini adalah Perum, Bulog, dan Transmart, Carrefour Indonesia melalui PT Trans Retail Indonesia. Untuk revitalisasi dan optimalisasi toko koperasi menjadi toko modern dan warung modern. Selain itu juga tentunya untuk membantu pemerintah bersama Bulog meredam gejolak harga komoditi strategis atau bahan pangan pokok melalui sebaran puskopontren dan koperasi lainnya di seluruh Indonesia. 4, melanjutkan rintisan usaha impor daging halal, khususnya impor daging sapi beku dari Botswana, yaitu wilayah Afrika bagian selatan, dan impor daging kerbau asal India. 5, mengoperasionalkan usaha perikanan PT Anugerah Bahari Mandari, juga pemberdayaan kepontren pesisir. 6, bekerja sama dengan bidang distribusi dan perdagangan dengan PT Hamada untuk memanfaatkan produk-produk maklun lainnya, atau mungkin dengan PT-PT lain yang sekiranya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pabrik-pabrik besar di Indonesia. Kemudian program saja adalah bidang organisasi dan kelembagaan. Ada Asari. Silakan gantian Pak Asari. Pak Muhammad Asari, silakan di bidang organisasi dan kelembagaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari bidang saya akan fokus. Yang pertama, dengan terbentuknya PT yang sudah disampaikan oleh Ketua, nanti kita fokus dengan kegiatan tersebut menggandeng pesantren-pesantren yang ada di wilayah pesisir. Dan nanti mungkin kalau misalnya situasi sudah memungkinkan, kita coba audiens dengan Menteri KKP dan jajarannya. Yang kedua mungkin dari bidang saya, yang setelah kita rintis untuk bekerja sama dengan pengusaha Muslim India untuk daging kerbau, dan nanti juga kita coba arahkan kalau bisa mereka juga melakukan melakukan penggemukan di sini, fattening. Mungkin itu saja dari bidang saya, Ketua. Saya lebih fokus dengan yang sudah kita rintis daripada kita harus memulai sesuatu yang baru lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari. Saya mohon pengurus yang lain, dalam hal ini Pak Yasid, salah satu ketua di Inkopontren, untuk memaparkan dan menjelaskan bidang organisasi dan kelembagaan seperti yang sudah dibagikan pada seluruh peserta. Silakan Pak Yasid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu ketua, saya akan membacakan beberapa program kerja bidang organisasi dan kelembagaan. Jadi yang pertama, kita akan melakukan fungsi pembinaan dan evaluasi monitoring pada puskopontren anggota Inkopontren minimal pada saat RT puskopontren. Kemudian kedua, itu membentuk gugus tugas bisnis sesuai dengan usaha yang dijalankan secara optimal, efektif dan efisien. Kemudian rapat kerja akan diperluas dengan melibatkan mitra kerja dan dilakukan secara periodik minimal setiap 3 bulan. Kemudian keempat, melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah sekaligus menjajakan usaha yang dapat dilakukan oleh Kopontren dengan melibatkan anggota Puskopontren dan Kopontren.
Kemudian yang kelima, rekrutmen karyawan inkompeten secara profesional dengan indikator target kerja, ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karena memang aktivitasnya itu baru tahun 2020 ini, maka selama ini masih dijalankan oleh pengurus. Ya. Makanya nanti kita akan merekrut secara full time. Kemudian yang keenam, menjajaki kerjasama dengan pemerintah provinsi dan di Kopinwil untuk revitalisasi, restrukturisasi, dan atau merintis terbentuk puskopontren di berbagai provinsi ya yang belum optimal atau belum ada. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan peran dan partisipasi anggota pada setiap kegiatan usaha yang diselenggarakan. 8, mengadakan dan mengintensifkan program bisnis sharing dan bisnis meeting. Kemudian ke-8, mengadakan dan mengintensifkan program bisnis. 9, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dengan membagi tugas pembinaan untuk seluruh pengurus berdasarkan sebaran dan jumlah anggota atau puskopontren. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan tanggapan dari anggota ataupun mendapat persetujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Yasin. Ini mohon dilampirkan bukti kepemilikan inkopontren yang telah memiliki perusahaan besar di bidang perikanan. Nang, ada bukti itunya, Kemenkumhamnya. Nah ini dia. Bapak dan Ibu para peserta, jadi apa yang kami laporkan tadi pada saat pembukaan, dan ini adalah cikal bakal insya Allah yang akan mengantarkan kita inkopontren yang akan berbisnis dengan para puskopontren dan kopontren khususnya di bidang maritim dan kelautan. Insya Allah kita disupport sepenuhnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dadi. Baik, para peserta rapat anggota tahunan yang saya hormati, apakah program kerja mengurus inkopontren tahun 2020 dapat diterima? Setuju? Baik. Oke. Bapak dan Ibu yang Bapak yang saya hormati, ada tambahan nggak Pak Rahmat Handoyo? Pak Rahmat Handoyo ini salah satu ketua inkopontren. Cukup. Baik. Dan di Senayan. Pak Rahmat Handoyo itu apa itu undang-undang cipta kerjanya itu biar bisa masuk inkopontren? Insya Allah. Akan dikawal oleh Pak Rahmat Handoyo. Mantap. Bapak, para anggota peserta rapat anggota inkopontren, berikutnya adalah reorganisasi kepengurusan inkopontren. Kami telah menyampaikan dan melakukan kepada Bapak, apakah reorganisasi kepengurusan inkopontren dapat disetujui atau diserahkan kembali sepenuhnya kepada pengurus inkopontren untuk disesuaikan sebagaimana yang dibutuhkan. Apakah kepengurusan inkopontren yang telah dilakukan restrukturisasi dapat disetujui atau dilakukan sepenuhnya penyempurnaannya pada pengurus inkopontren yang sekarang? Poin 2. Poin 2. Bapak dan Ibu setuju kalau kepengurusan, kalau struktur restrukturisasi kepengurusan inkopontren diserahkan kepada ketua umum dan pengurus lainnya, setuju? Setuju. Baik. Berikutnya adalah penetapan reorganisasi dan revitalisasi puskopontren. Ada usulan dan masukan dari beberapa pihak, wabil khusus dari pihak pemerintah, bahwasanya struktur organisasi koperasi di Indonesia itu tidak efisien. Dia mengilustrasikan tidak ada perusahaan BUMN ataupun swasta besar yang mempunyai badan hukum sendiri di tiap provinsi, tapi mereka adalah cabang atau perwakilan. Saya ambil contoh adalah, saya dijelaskan, nggak pernah ada tuh yang namanya badan hukum Bank Mandiri terpisah yang ada di wilayah atau regional masing-masing yang ada di Indonesia. Tidak ada itu yang namanya badan hukum Indofood Sukses Makmur di tiap provinsi, tapi badan hukumnya satu, tetapi
cabang-cabang atau perwakilan yang ada. Saya menawarkan kepada bapak-bapak yang saya hormati, pengembangan revitalisasi organisasi Puskopontren ke depan, khusus untuk menjadi anggota Dekopi, menjadi anggota Inkopontren. Satu, bisa berbadan hukum tersendiri atau perpanjangan badan hukum Inkopontren. Dua-duanya dapat diterima. Apakah ini disetujui? Setuju. Setuju. Yang lain? Setuju? Setuju. Pak Dodi? Interupsi sedikit. Masukan, Pak. Iya, monggo. Saya pikir kita tidak bisa serta-merta membandingkan antara BUMN dengan koperasi karena jenis kelaminnya berbeda. Jadi koperasi kan berbasis berbasis anggota. Jadi karena itu bottom up sifatnya, sehingga keabsahan dan legalitasnya berangkat dari bawah. Sehingga mengapa ada primer, ada sekunder, dan induk. Gitu. Nah, ini yang harus kita bedakan, jangan dikonglomerasikan, jangan dibikin model kayak jaringan bisnis usaha konvensional, Pak. Mungkin itu aja, berbeda ininya. Baik, Pak Tafrikan, strukturnya tetap Pak, ada induk koperasi, ada pusat koperasi, ada primer koperasi. Cuman yang membedakan untuk lebih leluasannya dalam bergerak ke depan kayak sekarang, kami kesulitan sekali mengidentifikasi Puskopontren manakah yang sudah berbadan hukum sendiri. Ternyata di beberapa provinsi, sebagian besar tidak memiliki badan hukum sendiri. Yang memiliki badan hukum sendiri ada. Nah, ke depan ini kalau semuanya ini menggantung terus, nggak efektif. Kita nggak jalan-jalan nanti. Saya ambil contoh, kalau semuanya ada program perikanan, saya ingin bekerja sama dengan Puskopontren Jawa Timur semuanya. Ternyata ini contoh ya Pak, jangan ditanggapi. Contoh di Puskopontren Jawa Timur itu tidak berbadan hukum, tapi masih mengadop induknya itu di badan hukumnya badan hukum Inkopontren. Seperti itu Pak, tapi tetap mekanisme pemilihan di Puskopontren harus demokratis, harus menggunakan syariat atau prinsip-prinsip koperasi. Demikian Pak Tafrikan, ya. Baik. Apakah agenda acara yang yaitu penetapan reorganisasi dan revitalisasi Puskopontren dapat disetujui? Setuju. Setuju. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua rangkaian sudah selesai. Rapat anggota tahunan ini. Terima kasih atas support teman-teman, para pengurus Inkopontren, pengurus Puskopontren, dan juga tentunya para pengawas Inkopontren. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Happy untuk membacakan risalah keputusan rapat anggota tahunan Inkopontren tahun buku 2019. Menimbang dan Baik, kami akan bacakan risalah keputusan-keputusan dalam RAT Inkopontren tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Keputusan rapat anggota tahun Inkopontren nomor 01 RAT Inkopontren bulan 7 KPSTN 2020 tentang quorum rapat anggota tahunan Inkopontren tahun 2019, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan quorum RAT Inkopontren tahun 2020 sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini. Ditetapkan tanggal 25 Juli 2020, RAT Inkopontren pimpinan sidang sementara Ketua Muhammad Sukri, Sekretaris Api Jajuli, ditandatangani. Kemudian nomor 2, keputusan RAT Inkopontren
nomor 02 RAT Inkopontren bulan 7 KPTSN 2020 tentang jadwal acara dan tatip persidangan RAT Inkopontren tahun 2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Pertama, menerima dan mengesahkan rancangan jadwal acara dan tata tertib persidangan RAT Inkopontren tahun buku 2019 menjadi jadwal acara dan tatip persidangan RAT Inkopontren tahun 2020 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kedua, hal-hal yang belum diatur dalam jadwal acara dan tatip tersebut akan ditentukan pengaturannya lebih lanjut oleh pimpinan sidang berdasarkan kesepakatan peserta RAT Inkopontren tahun buku 2019 yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Inkopontren dan tatip RAT Inkopontren tahun 2020 tersebut. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020, RAT Inkopontren pimpinan sidang. Sementara Ketua Muhammad Sukri, Sekretaris Hatijah Juli. Kemudian selanjutnya adalah keputusan RAT Inkopontren nomor 03 RAT Inkopontren bulan 7 KPTSN 2020 tentang pimpinan sidang. RAT Inkopontren tahun buku 2019. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan pimpinan sidang rapat anggota tahunan Inkopontren tahun buku 2019 yang mewakili antar unsur peserta RAT Inkopontren tahun 2020. Kedua, pimpinan sidang RAT Inkopontren tahun 2020 tersebut adalah satu, adalah Muhammad Sukri sebagai ketua, kedua sekretaris Habijah Juli, ketiga anggota Pak Muhammad Yazid dan Pak Ahmad Gufron. Ketiga, memberikan tugas dan pimpinan sidang RAT Inkopontren tahun buku 2019 membentuk susunan pimpinan sidang RAT Inkopontren tahun 2020 yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2020 RAT Inkopontren, pimpinan sidang sementara Ketua Muhammad Sukri, Sekretaris Habijah Juli. Selanjutnya, keputusan rapat anggota tahun Inkopontren nomor 04 RAT Inkopontren garing 7 garing KPTSN 2020 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus Inkopontren tahun buku 2019. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, menerima dan mengesahkan laporan pengurus Inkopontren tahun buku 2019 dengan seluruh catatannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2020, RAT Inkopontren, pimpinan sidang, Ketua Muhammad Sukri, Sekretaris Habijah Juli, anggota Muhammad Yazid dan Ahmad Gufron. Keputusan RAT Inkopontren nomor 5, RAT Inkopontren garing 7 garing KPTSN garing 2020 tentang pengesahan laporan pengawas Inkopontren tahun buku 2019. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, menerima dan mengesahkan laporan hasil pengawasan pengawas Inkopontren tahun buku 2019 dengan seluruh catatannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020, RAT Inkopontren, pimpinan sidang, Ketua Muhammad Sukri, Sekretaris Habijah Juli, anggota Muhammad Yazid dan Ahmad Gufron. Selanjutnya adalah keputusan RAT tahunan Inkopontren nomor 06 garing RAT Inkopontren garing 7 garing KPTSN garing 2020 tentang pemberian mandat kepada Ketua Umum Inkopontren untuk penyesuaian dan penyempurnaan struktur organisasi perusahaan Inkopontren. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, memberikan mandat kepada Ketua Umum Inkopontren untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan struktur organisasi perusahaan Inkopontren. Kedua, apabila dilakukan perubahan struktur organisasi kepengurusan, maka Ketua Umum dapat menyampaikannya pada rapat pleno pengurus dan hasilnya diberitahukannya pada pengawas. Ketiga, apabila dilakukan penyusunan struktur organisasi perusahaan, maka Ketua Umum dapat mengkonsultasikan dan menyampaikannya pada rapat pleno pengurus dan hasilnya diberitahukannya pada pengawas. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25
Juli 2020, RAT Inkopontren, pimpinan sidang, Ketua Muhammad Supri, Sekretaris Hafidya Juli, anggota Muhammad Yazid, dan Ahmad Gufron. Putusan terakhir adalah keputusan rapat anggota tahunan Inkopontren nomor 07/RAT Inkopontren /7/KPTSN/2020 tentang pemberian mandat kepada Ketua Umum Inkopontren untuk melakukan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Inkopontren. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama memberikan mandat kepada Ketua Umum Inkopontren untuk melakukan penyempurnaan AD dan RT Inkopontren. Kedua, apabila dilakukan penyempurnaan AD dan RT, maka Ketua Umum dapat menyampaikannya pada rapat pleno pengurus dan hasilnya diberitahukannya pada pengawas. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020, RAT Inkopontren, pimpinan sidang, Ketua Muhammad Supri, Sekretaris Hafidya Juli, anggota Muhammad Yazid, dan Ahmad Gufron. Demikian daftar keputusan RAT Inkopontren tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Happy Jajuli telah menyampaikan resume atau hasil keputusan-keputusan yang dihasilkan pada rapat anggota tahunan Inkopontren tahun buku 2019 yang dilaksanakan tahun 2020. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya pada rekan-rekan. Di sini ada dari berbagai pihak, ada dari Jawa Tengah, ada dari Kalimantan Selatan, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Jambi, ada dari Jawa Barat, Bangka Belitung, ada yang dari macam-macam, luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Pak Sigito Rusmin dari Kepri, Pak Kiai, matur suwun, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan ini ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang enak, hal yang kurang pas, mohon dibukakan dan mohon diikhlaskan apabila itu adalah khilaf kami. Demikian, terima kasih. Sebelum ditutup, kami mohon kesediaan Pak Kiai Ahmad Gufron untuk menutup acara ini dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan pasca pandemi ini berakhir, saya berkeinginan dan berharap untuk melakukan rapat kerja nasional. Mudah-mudahan pandemi ini berlalu, karena dengan maraknya kegiatan yang akan dilakukan oleh pengurus Inkopontren, tentu harus sering kita bertemu agar supaya pemahaman dan implementasi bisnisnya tidak lagi hanya wacana, tapi benar-benar disupport oleh seluruh anggota. Demikian. Baik, dari saya demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hilaf. Mohon kiranya Pak Kiai Gufron untuk menutup acara ini dengan doa supaya kita bisa melaksanakan amanah ini dengan baik. Monggo Pak Gufron. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudara sekalian, para peserta RAT Induk Koperasi Pesantren, marilah acara RAT ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asri bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan sohibul wal fadilah wal barokah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Segala keputusan nanti yang terkait dan dokumentasi mengenai tayangan tadi dari narasumber maupun yang lainnya, kami akan kirimkan soft copy-nya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, khususnya wabil khusus adalah para peserta rapat anggota Inkopontren. Terima kasih. Sekali lagi kami kembalikan ke MC untuk ditutup. Silakan Pak Happy. Baik, terima kasih. Alhamdulillah rangkaian acara
dari pembukaan sampai dengan webinar sampai sekarang RAT telah terlaksana dengan baik. Kita merasa semua bahwasanya tidak optimal karena yang masanya seperti ini, aturannya seperti ini, jadi kita harap maklum. Yang terpenting adalah ke depan Kontren bisa lebih baik dalam sisi organisasi, dalam sisi usaha, yang bisa menjaring kepada Puskokontren maupun Kontren, sehingga kita bisa mengembangkan ekonomi umat, ekonomi di masing-masing pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf selaku MC, apabila ada kata salah, saya sekali lagi mohon maaf. Kita tutup acara agenda kita kali ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gito, makasih Pak Azhari, Pak Rizal Gadi, salam untuk teman-teman. Pak Ridwan, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Torik, nanti saya ke Jambi. Mas Tafrikan, monitor. Siap. Tafrikan. Rahmat Andoyo. Pak Ketua Senat saya. Lo nongkono saya kira Rahmat. Weh. Pengurus Pak. Assalamualaikum. Bagas Waras. Oh lah iya, suwe ra ketemu. Yes, kawan-kawan kopi darat ya Mas. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit Ki, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf ya. Ramadan yo. Oke, Mas. Oh. Terus yang mau ditandatangani mana nih? Anak pegang dokumen-dokumen ya, Nang.